Saya akan menyampaikan tutorial pengisian e-raport untuk yang kelas 11 dan 12. Langkah pertama yaitu silakan Bapak Ibu masuk ke akunnya masing-masing seperti yang sudah dibagikan. Di sini saya akan mengisikan untuk kelas 11 multimedia. Yang pertama, Bapak Ibu masuk ke bagian referensi. Kemudian silakan Bapak Ibu masuk ke bagian kompetensi dasar. Masukkan kompetensi dasar sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Caranya yaitu dengan tambah data, kemudian pilih kelas, rombongan belajar, mata pelajaran, kemudian aspek penilaian. Pertama nanti kita akan mengisikan pengetahuan dan keterampilan. Kita akan mengisikan pengetahuan terlebih dahulu. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa membuka silabus Bapak Ibu untuk mempermudah kita copy paste kompetensi dasar kita. Ini kompetensi silabus saya. Untuk kodenya bisa Bapak Ibu isikan kode kompetensi dasar seperti di silabus. Kemudian silakan Bapak Ibu simpan. Kita telah memasukkan satu kompetensi dasar pengetahuan. Kemudian jika masih kurang, Bapak Ibu masih bisa menambahkan lagi kompetensi dasar pengetahuan. Untuk yang kedua, Bapak Ibu bisa disesuaikan sendiri-sendiri kompetensi dasar yang Bapak Ibu lakukan dalam pembelajaran. Oke, saya contohkan tempat saya ada dua kompetensi dasar pengetahuan. Selanjutnya kita akan mengisikan kompetensi dasar keterampilan. Caranya sama, tambah data, kemudian pilih kelas, kemudian di bagian aspek penilaian silakan Bapak Ibu pilih keterampilan. Untuk pusat unggulan silakan diabaikan. Kita hanya mengisikan pengetahuan dan keterampilan. Masuk ke silabus lagi dengan kode yang 4 ya Bapak Ibu. Kemudian masukkan lagi kompetensi dasar keterampilan yang kedua. Oke Bapak Ibu, langkah pertama memasukkan kompetensi dasar sudah selesai. Kemudian di sini ada capaian pembelajaran. Kalau coba Bapak Ibu klik capaian pembelajaran, maka ketika Bapak Ibu klik tambah, di sini tidak akan muncul rombongan pembelajaran. Karena kita akan mengisikan kelas 11, maka capaian pembelajaran kita abaikan.
kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran. Kita tambahkan lagi, pilih kelas, pilih kompetensi, pengetahuan atau keterampilan. Kita pilih yang pengetahuan dulu. Kemudian pilih kompetensi dasar pengetahuan yang tadi telah kita inputkan pada bagian kompetensi dasar. Untuk yang KD pertama kita inputkan dulu. Nah, di sini kita diarahkan untuk unduh template pengisian tujuan pembelajaran. Kemudian template kita buka. Silakan Bapak Ibu isikan tujuan pembelajaran untuk kompetensi dasar pengetahuan yang pertama. Bisa Bapak Ibu ambilkan dari silabus atau disesuaikan sesuai tujuan pembelajaran Bapak Ibu masing-masing. Kemudian setelah selesai bisa langsung Bapak Ibu simpan. Kemudian close. Kemudian langsung dipilih yang tadi telah kita inputkan, ya. Ini untuk tujuan pembelajaran pada KD yang pertama, pada pengetahuan. Kemudian kita tambahkan lagi untuk KD yang kedua, masih pengetahuan. Kita pilih KD yang kedua, kita unduh template lagi, kemudian kita isikan templatenya. Kemudian kita simpan. Kemudian silakan pilih template tadi yang sudah kita isi. Oke, sudah masuk. Kemudian kita mengisikan tujuan pembelajaran untuk yang keterampilan. Pilih KD yang pertama dulu. Kita unduh template lagi. Kita isikan tujuan pembelajaran untuk yang keterampilan. Kemudian kita simpan. Kita upload lagi dengan cara pilih file. Oke, udah masuk Bapak Ibu. Kemudian untuk yang KD kedua, untuk yang keterampilan, kita masukkan lagi. Unduh template lagi.
Kita simpan lagi. Dan kita upload. Oke, Bapak Ibu. Untuk tujuan pembelajaran sudah kita masukkan semuanya untuk setiap KD yang akan kita lakukan penilaian. Kemudian selanjutnya kita masuk ke nilai akademik, masuk ke input nilai akhir. Silakan Bapak Ibu pilih kelasnya masing-masing. Di sini ada fasilitas untuk pengisian nilai akhir melalui impor dari Excel dengan mengunduh template nilai akhir. Tapi saya sarankan Bapak Ibu bisa mengisikan satu persatu agar nanti untuk pengisian capaian kompetensi deskripsi bisa terisi secara otomatis. Kita isikan. Oke, sampai akhir Bapak Ibu, ini saya contohkan beberapa saja. Kemudian jangan lupa memberikan checklist pada kompetensi yang sudah tercapai dan kompetensi yang perlu ditingkatkan. Oke Bapak Ibu, setelah selesainya semuanya, jangan lupa disimpan. Untuk tombol simpan ada di paling bawah. Silakan di scroll sampai paling bawah, kemudian klik simpan. Untuk input nilai akhir sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke capaian kompetensi. Silakan pilih kelas. Di sini Bapak Ibu, untuk capaian kompetensi yang sudah dicapai dan yang perlu ditingkatkan secara otomatis sudah terisi oleh sistem. Bapak Ibu bisa menyesuaikan, bisa mengedit sesuai dengan keadaan pembelajaran Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, langsung ke bawah, kemudian pilih tombol save atau simpan. Kemudian silakan Bapak Ibu mengisikan nilai sikap seperti pada versi yang lama, tidak ada perubahan untuk nilai sikap. Oke Bapak Ibu, itulah untuk pengisian nilai raport untuk yang kelas 11 dan 12. Untuk intinya, yang pertama Bapak Ibu masuk ke referensi, kemudian menginputkan kompetensi KD-nya atau kompetensi dasar, kemudian langsung ke tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran kita abaikan. Inputkan tujuan pembelajaran, kemudian masuk ke nilai akademik, inputkan nilai akhir, kemudian inputkan capaian kompetensi, sikap, dan selesai. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat.